Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya masih masuk ke S2 karena mereka terlambat masuk sebelumnya. Jadi saya terlambat kemari. Begitulah dia ya, kejar mengejar kalau hari Jumat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini lebih bagus dari hari kemarin dan hari yang akan lebih bagus dari hari ini. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertemuan terakhir kita mata kuliah saya untuk bagi tugas. Jadi minggu depan kita sudah UTS, mid test. Nah, artinya apa? Bapak Ibu sekalian akan saya alihkan ke Pak Edi. Ya, Pak Edi, yang di Pedi tahu ya, sekretaris Pedi ya. Kenal ya? Tahu Bunda, kenal Bunda. Ya. Jadi Pak Edi, saya akan komunikasikan setelah mid test bagaimana cara kerjanya. Jangan sampai ada cara kerja yang berbeda, karena kita satu tim. Saya khawatir kalau perbedaan itu ada enaknya, ada tak enaknya. Tapi saya yakin banyak tak enaknya. Ya, kalau satu tim melanjutkan sesuatu yang sama, kalau tak sama nanti Bapak Ibu yang jadi apa? Jadi korban sedikit gitu. Apalagi yang saya dengar ini, maaf ya, kita sendiri yang tahu gaya Pak Edi itu tidak sama dengan gaya saya gitu. Nah, kalau nggak minta nggak dikasih gitu. Modelnya gitu dia. Dan dia super sibuk orangnya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu ditinggal dengan banyak tugas tapi beliau tidak masuk. Masuknya hanya beberapa kali. Nah, itu dianggap sesuatu yang asik aja. Nggak usah dianggap itu beban, tidak. Asik karena apa? Manusia itu tidak sama. Saya tak sama dengan Pak Edi. Nah, jadi cara pandang dosen itu semuanya benar menurut kacamata masing-masing. Apalagi saya berkacamata sendiri, tentunya saya bisa mengikuti alur saya, tidak alur orang lain. Nah, tapi saya berpikir positif, semua dosen akan memberikan yang terbaik itu aja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, hari ini kalau bisa Bapak Ibu benar-benar sudah memiliki judul masalah penelitian kualitatif. Jadi harapan saya di awal itu akan tercerahkan lagi Bapak Ibu. Dengan ada judul, dengan ada masalah, akan kita bisa buat minimal proposal. Bagaimana caranya? Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu, walaupun saya tidak lagi mengajar sesi kedua, tapi saya bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu jika Bapak Ibu masih mau, saya tawarkan, saya dampingi. Nah, nanti buatlah satu itu ya Pak ya, Pak Sapi, buat ya, satu WA khusus pendampingan judul atau pendampingan calon proposal disertasi, mau saya. Insya Allah. Tapi yang kualitatif ya Pak ya Bapak Ibu yang kualitatif, saya mau. Cobalah Bapak Ibu buat 2 judul, satu kuali, satu kuanti. Bagus itu. Yang tak bagus, yang sama sekali tak buat judul, nah itu tak bagus itu. Berarti dia tak mau selesai kuliah. Nah, boleh dua-duanya dibuat, nanti akan saya bimbing, mudah-mudahan nanti dengan WA itu kita nanti bisa buat Zoom sendiri, bisa. Pak Sapi kan ahli IT nih, kapan kita buat Zoom? Yang mau bimbingan sama saya walaupun SK belum turun. SK dari Allah aja ya, kan niat ikhlas itu aja lah SK-nya. Masya Allah. Masih mau bantu insya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh berpisah karena memang masih ada kaitan saya. Saya ingin Bapak Ibu bisa menulis minimal proposal disertasi yang kualitatif. Karena saya memang ketika ngajar penelitian, saya produknya itu proposal gitu loh, dari S1 sampai S3. Bahkan yang S1 itu tersiap-siap saya buat itu. Proposal kuanti-kuali sampai mereka kata bermimpi proposal-proposal. Di sampingnya suaminya tidur. Dikiranya itu laki-laki namanya proposal. Sehingga ada kecemburuan. Padahal itu tugas saya nggak siap-siap. Di mana-mana saya buat itu. Dari Binjai, Tebing, sampai Medan. Sehingga kalau udah masuk saya, mereka udah kalang kabut, nggak selesai tugas. Hari ini teori, minggu depan sudah praktek. Praktek apa? LBM. Hari ini teori lagi, minggu depan praktek apa? Bab 2, bab 3, begitu, sampai instrumen. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita semangat. Mudah-mudahan walaupun kita sudah tidak seperti biasa jumpa tiap Jumat, itu kita tetap semangat. Ada koordinasi, ada konsultasi lewat WA baru ya Pak ya, Pak Sapi ya. Nah, di situ kita koordinasi. Dan saya minta e-learning tetap dimasukkan. Tetap dimasukkan tugas-tugas Bapak Ibu di e-learning. Nah, jadi tetap masukkan tugas. Nanti kan ada tugas yang saya minta kasihkan ke PED, kasihkan ke saya. Di e-learning tetap masukkan. Karena e-learning itu harus aktif dua-duanya.
Tapi saya nggak tahu apakah Pak Edi juga buat e-learning, karena sampai hari ini saya lihat yang buat e-learning di S3 cuma saya dengan Pak Mesiono. Padahal S3 itu banyak dosennya. Nah inilah dia masalahnya IT. Kemungkinan banyak dosen tidak siap dengan IT. E-learning itu kan agak ribet. Belum buat rumahnya, belum buat ini itu ribet. Apalagi ada lagi si Dahlia. Banyak kita istilah-istilah itu. Si Dahlia, si Liana, si Bejo, ya kan, e-learning. Banyak istilah itu di UIN itu. Sehingga ada yang tidak mau ribet dan ada yang mau maju. Kalau saya ya belajar ya. Yang penting adalah jejaknya di e-learning. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kegiatan apapun, terutama tugas tetap masukkan di e-learning supaya nanti terisi e-learningnya. Nah, baik, ada yang mau ditanya sebelum kita mulai apa yang saya tawarkan tadi? Kira-kira ada yang tak mau atau ada yang mau atau tak usah gitu? Tawaran saya mendampingi Insya Bapak Allah Ibu. saya mau Bunda. Ya, Allah boleh. Bunda. Siapa yang siap, nggak apa-apa. Yang nggak siap karena sibuk juga nggak apa-apa. Tapi saya Berharap yakin Bunda Bapak juga Ibu nanti apanya, ya. pembimbing saya Bunda. Insya Allah, mau pembimbing tak pembimbing ini adalah bagian dari tugas saya, itu aja. Siap. Ya, bagian dari tugas saya. Karena saya punya niat ada outputnya dari hal ini, dari hasil kuliah kita ini. Outputnya apa? Minimal proposal, minimal judul lah. Kalau Bapak Ibu nggak mau buat proposal, judul aja udah selesai. Artinya Bapak Ibu memang bisa buat judul dengan masalah penelitian, nah begitu. Ini kalau nggak bisa buat apa-apa ya saya kecewa. Berarti mata kuliah saya yang kualitatif tak ada dilanjutkan, nah begitu. Ya Bapak Ibu sekalian ya, tolong nanti Pak Sapii ya, buat nanti itunya. Dari mulai kapan Bu? Ya mulai nggak apa-apa, mulai Pak Edi masuk sambil kita belajar juga di situ. Jangan menunggu setelah selesai kuliah kita, enggak. Masukkan aja. Kalau Bapak Ibu ada waktu, karena waktu itulah yang sangat banyak perlu dipertimbangkan. Karena saya juga terlalu capek saya rasa. Tapi saya akan tetap mendampingi Bapak Ibu kalau ada yang mau. Saya dari minggu sampai dari Senin sampai Minggu saya nonstop ini mengajar 16 kelas kalau digabung semua. Kalau digabung semua 16 kelas. 40 hampir 40 SKS. Nah, jadi Bapak Ibu ini saya ada di 2 laptop karena ada juga ini dari tebing ini tugas yang belum saya kerjain. Nah, jadi Bapak Ibu harus siap kalau bisa Bapak Ibu 3 laptop ya kan. Saya 2, Ibu Fauzia 3 karena masih muda ya kan. Ngeri sekali Bu Fauji ya, 3. Bu Fauzia tuh apa ini masih semangat kan, masih muda. Kalau saya sudah tua, kata orang sekarang tuir-tuir ya kan. Sudah tua tapi ingin semangat, begitulah. Kita tidak boleh pantang mundur ya kan, kita harus maju. Pak Eka juga itu masih muda ya kan. Orang-orang muda ini terus maju aja. Jangan malu ya. Jangan malu untuk berkarya. Muda tua sama saja. Baik, silahkan ada yang mau ditanya. Kalau tidak lanjut, siapa pemakalahnya hari ini? Eka Bun. Pak Eka. Saya Bun. Oh, Saya Bun. Alhamdulillah. Bu Fauzia ke Kuanti ya? Iya Bun. Oke. Yang kemarin siapa maju? Yang kita nggak masuk? Pak Siapa Ya yang Bu, Isnawati Bu Bu. Isna, Ya, Bu Isna. boleh, nanti bisa kita apakan ya, dialogkan ya. Yang pertanyaan tadi saya buka e-learning, pertanyaannya agak lucu-lucu, tapi saya nggak sempat ketawa. Ketawa nanti di sini aja. Saya buka e-learning tadi, pertanyaannya agak-agak lucu lah gitu ya kan. Karena memang saya nggak mendampingi, tapi kita nanti actionkan lagi ya Bapak Ibu ya, kita bahas lagi. Karena penting itu, instrumen pengumpulan data itu penting. Kalau itu tak bisa dibuat, tak selesai penelitian. Nah, penting kali itu. Apalagi hari ini lebih penting juga. Kalau sudah di instrumennya dicari, hasilnya sudah ada. Kalau tidak bisa dianalisis, tak bisa. Hari ini kan analisis ya. Nah, jadi penting semua. 2 sesi terakhir ini sangat penting. Nanti bagaimana menganalisis data, bagaimana membuat teknik penjaminan keamanan data itu bagus. Nah, Pak Eka nanti akan menampilkannya. Ya kan Pak Eka? Iya. Yakin saya Pak Eka sudah siap dengan PowerPoint. Dan Bapak Ibu, ini maaf sekali, saya belum sempat mengembalikan tulisan Bapak Ibu. Nanti ada di e-learning saya kembalikan. Diterima atau ditolak tulisannya dengan perbaikan makalah maksud saya itu. Ya, nanti di e-learning nanti kita, maka e-learning kita jangan berhenti. Nanti akan saya informasikan. Tolong dilihat makalah siapa yang ada di e-learning, udah saya perbaiki, kemudian udah saya koreksi, bisa diperbaiki ulang. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak selesai sampai sini. Baik ya, Pak Eka sebagai presenternya. Siapa lagi yang sebagai moderatornya? Ini udah semua jadi moderator. Saya Bunda.
Siapa? Saya, Oh, Bunda. Ibu Isna. Ya, silakan. Isnawati, Bunda. Silahkan ya, silahkan Bu Isna mulai dengan materi. Ya, baik lanjut. Baik, Bunda. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta untuk kita semua. Tanpa pula kita ucapkan salawat beriringan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang membawa perubahan dalam kehidupan manusia dan alam. Yang terhormat dosen kita, Bunda Dr. Neliwati, MPD, yang mengampu mata kuliah kita hari ini, yang satu-satunya dosen kita di semester 1 ini adalah ibu-ibu, begitu mantap, luar biasa. Yang kami muliakan kawan-kawan seperjuangan semua, semoga sehat walafiat. Baik, di sini adapun pemakalah hari ini kami serahkan kepada Bapak Eka Yusnaldi untuk mempresentasikan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Bunda Dr. Neliwati MPD yang selalu memberi motivasi dan dukungan untuk perbaikan mata kuliah metodologi penelitian. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan makalah hari ini dengan judul Analisis Data dan Teknik Penjamin Keabsahan Data Penelitian Kualitatif, dan yang saya sayangi teman-teman program Dr. Pedi UIN Sumatera Utara. Baik, di sini judul makalah saya Analisis Data dan Teknik Penjaminan Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif. Adapun latar belakang masalah, analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengkelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang di akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Adapun rumusan masalah saya, yaitu agar dalam penyusunan makalah ini sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan pengertian dan jenis analisis data penelitian kualitatif? 2. Apa yang dimaksud dengan pengertian dan jenis teknik penjaminan keabsahan data? 3. Bagaimana langkah-langkah melaksanakan analisis data? 4. Bagaimana langkah-langkah melaksanakan teknik penjaminan keabsahan data? 5. Bagaimana praktek melaksanakan analisis data dan bagaimana penjaminan keabsahan data? Pengertian dan jenis analisis data penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Bicklin dalam Meliong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematiskan, mencari dan menemukan pola, apa yang penting dan apa yang dipelajari untuk memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Menurut Lexi J. Meliong, analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan, mengurutkan data dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari beberapa definisi dan tujuan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan
klasifikasinya tertentu. Jenis 1. Reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. 2. Penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan. 3. Kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan sesuai pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar dalam penelitian tersebut. Pengertian dan jenis-jenis teknik penjaminan keabsahan data. Keabsahan data dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang berhubungan dengan seberapa jauh tingkat keberhasilan hasil penelitian, memperjelas dan mengungkap data menggunakan fakta yang aktual di lapangan. Kualitatif keabsahan data dalam penelitian sifatnya lebih sejalan seiring dengan proses penelitian tersebut berlangsung. Sejak awal, pengembalian data keabsahan data kualitatif harus dilakukan yakni semenjak reduksi data, display data, menarik kesimpulan, ataupun verifikasi. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya, uji keabsahan data dalam sebuah penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Jenis uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, dalam kurung validitas internal atau transferability, validitas eksternal, dan dependability atau reliabilitas, dan confirmability atau objektivitas. Uji kredibilitas atau kepercayaan. Kepercayaan yaitu apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Kepercayaan pada dasarnya berfungsi sebagai pelaksana inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai. Selain itu juga berfungsi untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 2. Uji transferability atau keteralihan. Merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Transferabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain, dan penelitian kuantitatif transferability ini merupakan validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ini ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Berikutnya langkah-langkah melaksanakan analisis data. Dalam melakukan analisis data harus didasarkan pada prosedur dan langkah-langkah tertentu. Berikut ini ada beberapa langkah dalam analisis data. 1. Pengumpulan data. Tahap awal kegiatan analisis data adalah pengumpulan data untuk dianalisis. 2. Tahap penyuntingan, yaitu proses pengecekan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data.
3. Tahap pengkodean yang merupakan proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan semua pernyataan pada instrumen untuk mengumpulkan data berdasarkan variabel yang sedang dipelajari. 4. Tahap pengujian yaitu proses pengujian kualitas data baik dari segi validitas maupun reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. 5. Tahap mendeskripsikan data, yaitu proses menggambarkan data dengan penyajian dalam bentuk tabel frekuensi atau diagram dengan berbagai ukuran kecenderungan sentral dan ukuran dispersi. 6. Tahap pengujian hipotesis, yaitu proses pengujian proposi apakah itu dapat diterima atau ditolak, apakah itu memiliki makna atau tidak. Berikutnya langkah-langkah melaksanakan teknik penjaminan keabsahan data. Ada kredibilitas atau derajat kepercayaan, tekniknya yaitu perpanjang keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota. Baru traceability yaitu keteralihan, uraian rincian, baru ketergantungan yaitu audit ketergantungan, baru kepastian atau audit kepastian. Praktek melaksanakan analisis data dan penjaminan keabsahan data. Praktek melaksanakan analisis data. 1. Langkah 1, mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah 2, membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan direfleksikan maknanya secara keseluruhan. Langkah ketiga, menganalisis lebih detail dan mengcoding data merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen tulisan sebelum memaknai. 4. Terapkan proses kidding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori, dan tema yang akan dianalisis. 5. Tunjukkan bagian deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. 6. Langkah terakhir yaitu dalam analisis data adalah menginterpretasikan atau memaknai data, mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil dari ini semua. Oke, saya rasa cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Eka Yusnaldi. Kita sudah paham mungkin atau tidak paham, maka untuk ini kita buka sesi pertanyaan yang menjadi bahasan tadi tidak salah, yang menjadi reduksi data, display data, verifikasi data, atau analisis data. Itu yang menjadi bahasan kita hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu semua yang mau bertanya. Untuk sesi pertama kami buka untuk 2 penanya. Saya, Bu. Cukup Pak Yusnaldi? Cukup 2 penanya boleh. Pak? Boleh, Bu. Saya, Baik, Bu, kami Jamiat, tampung Bu. untuk 2 penanya. Salah satunya sudah masuk, Pak Jamiat Subari. Kami persilahkan, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Neliwati dan rekan-rekan sekalian dan terkhusus pemakalah. Di sini pemakalah dengan tema analisis data dan teknik penjaminan keabsahan data penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya menurut para ahli dan para Melong juga menjelaskan sudah sangat akurat ya tentang analisis data dan seterusnya.
Tapi di sini saya ingin bertanya, menurut sudut pandang pemakalah sendiri mengenai analisis data dan teknik penjaminan keabsahan data penelitian kualitatif ini seperti apa? Artinya cara menyikapi, mempermudah di lapangan kita dan bagaimana gitu. Itu aja mungkin sudut pandang pemakalah sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk selanjutnya penanya berikut. Bahtiar Siregar, Ibu. Ya baik, silakan Bapak Bahtiar Siregar. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang pertama yang sangat kami hormati, yang kami muliakan yaitu Bu dosen pembimbing kita yaitu Ibu Haja Dr. Neliwati. Baik, saya akan bertanya di sini Bu tentang jenis-jenis teknik penjaminan keabsahan data. Di sini saya kurang memahami tentang uji transferability atau keteralihan dan juga uji dependability atau ketergantungan. Dalam uji ini kan artinya uji yang kita lakukan ini kan untuk memastikan kita sebagai peneliti dan juga si pembaca hasil penelitian kita sehingga memang benar-benar yakin terhadap apa yang kita buat itu. Coba pemakalah memaparkan lagi tentang uji transferability ini dan memberikan contohnya gitu. Berikan contohnya dalam sebuah penelitian sehingga kita sebagai pembaca itu memang betul-betul yakin bahwasannya ini sudah teruji seperti itu. Terima kasih Bu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Bahtiar Siregar sudah mengajukan pertanyaan, ada 2 poin. Kami kembalikan kepada Bapak Eka Yusnaldi untuk menanggapinya, kami silakan. Salah satunya tadi yang ditanyakan oleh Bapak Jamiat, yaitu bagaimana pemahaman dari penulis pemakalah ini tentang analisis data dan teknik penyajian keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Itu tadi yang ditanyakan oleh Bapak Jamiat. Yang selanjutnya ditanyakan oleh Bapak Bahtiar, tadi salah satunya tentang jenis-jenis uji teknik analisis data, yaitu salah satunya tadi tentang kredibilitas data dan contohnya. Baik, kami kembalikan kepada Bapak Eka Yusnaldi. Baik, ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Jamiat tentang analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Artinya, dalam hal ini, dalam menganalisis data, kita harus memahami dulu bagaimana mengaturnya. Datanya, diatur dulu datanya, baru diurutkan, baru dikelompokkan, dan diberikan kode untuk mengkategorikan datanya. Datanya primer atau sekunder. Nah, itu dia menurut saya analisis data. Sedangkan teknik penjaminan keabsahan data yaitu teknik penjaminan keabsahan data dimaksud untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang berhubungan dengan seberapa jauh tingkat keberhasilan hasil penelitian, memperjelas dan mengungkap data menggunakan fakta yang aktual di lapangan. Keabsahan data dalam penelitian sifatnya lebih sejalan, seiring dengan proses penelitian tersebut berlangsung. Sejak awal pengambilan data, keabsahan data kualitatif harus dilakukan semenjak dari reduksi data. Jadi dalam teknik penjaminan keabsahan data dimulai dari mereduksi data dulu, baru mendisplay datanya, baru menarik kesimpulan. Sehingga
keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada datanya. Jadi di teknik analisa, di teknik penjaminan keabsahan data ini menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orangnya. Jadi yang dilihat di teknik penjaminan keabsahan data itu menekankan pada data atau informasinya, bukan dilihat dari sikap dan jumlah orangnya. Pada dasarnya, uji keabsahan data dalam sebuah penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Jadi untuk di teknik penjaminan keabsahan data, Pak Jamiat, itu yang dilihat uji validitasnya dan reliabilitasnya. Oke, mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Eka Yusnaldi sudah menjelaskan apa yang dimaksud dari yang ditanyakan oleh Pak Jamiat tadi. Bagaimana Pak Jamiat kira-kira dari jawaban Pak Eka Yusnaldi? Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Bisa ini minta pendapat dulu nih sama Pak Eka menyambung cerita tentang boleh ya? Bagaimana Pak Eka, kita jawab dulu atau kita kasih ke forum untuk menanggapi? Bagaimana Pak? Ya, ini yang ditanyakan dari jawaban Pak Eka tadi. Berarti ini menambah. Oh ya, baik, baik kalau moderator menambah. Iya, boleh. Baik, kalau gitu silakan Bu Nun. Ya. Ya. Supaya nggak terlewatkan, ini yang saya tanyakan tentang uji keabsahan data. Di situ kan ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, seperti apa kita menguji validitas dan reliabilitas ini? Pertanyaan baru ini ya. Ya, moderator, pertanyaan baru itu ya. Iya, maksudnya nyambung cerita. Iya, betul. Itu kelanjutan dari yang ditanyakan oleh Pak Jamiat yang sudah dijelaskan, biar nggak terlewatkan. Makanya tadi saya kembalikan dulu ke Pak Eka, apakah boleh menanggapi atau bagaimana? Nggak apa-apa Pak Eka, dijawab terus Pak Eka, lanjut. Silahkan Pak Eka. Oke, tadi yang ditanyakan tentang uji validitas dan reliabilitas ya, Bu Nun. Bentar ya, Bu Nun. Sabar ya. Kalau di penelitian kuanti kan ini ada. Enggak. Penelitian kualitatif seperti apa? Maaf Bu Isna. Iya, Bu. Yang ditanyakan oleh Bu Nun, saya rasa ada di makalah Pak Eka. Memang di dalam kualitatif itu ada juga dikatakan reliabilitas dan validitas, hanya saja tidak sama dengan yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Maka di kualitatif untuk melakukan validitas dan reliabilitas dilakukanlah ada namanya salah satunya yang saya baca tadi ya, itu adalah triangulasi data. Itulah yang kalau di dalam kualitatif. Jadi kalau di dalam kualitatif itu bukan angka-angka yang kita, bukan item-item pertanyaan yang kita validitas, tetapi data yang kita peroleh itulah yang kita validasikan. Melalui apa? Bisa melalui triangulasi data. Saya rasa ada di makalah Pak Eka. Terima kasih Bu Isna. Iya, baik Bu. Sudah ditambahkan sama Bu Fauzia. Tetapi akan kami kembalikan lagi kepada Bapak pemakalah, yaitu Pak Eka Yusnaldi, untuk menambahkan kembali jawabannya. Baik, pertanyaan Bu Nun tadi tentang validitas dan reliabilitas ya, itu berkaitan dengan teknik penjaminan keabsahan data. Jadi untuk validitasnya di situ kan ada triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
dalam pengujian, kredibilitas ini diartikan sebagai data dari berbagai sumber dan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Itulah dia di uji validitasnya. Jadi triangulasi dari sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Misalnya membandingkan data dari hasil pengamatan dan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, baru membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa yang berpendidikan menengah atau tinggi atau orang yang berada dan orang pemerintahan. Baru yang terakhir itu contohnya membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Itulah dia validitas, uji validitas datanya, Bu Nun. Oke, saya rasa cukup. Kembali ke moderator. Reliabilitas. Mohon maaf, Bu Isna. Mohon maaf, Bu Isna. Bu. Saya tambahin, Bu Nun, itu di halaman 9 di makalah Pak Eka sudah jelas saya rasa ada. Halaman 9, Bu Nun, di makalah Pak Eka. Ada. Ada nampak, Bu Nun? Uji kredibilitas. Di atas, Bu Nun, di atasnya lagi, Bu. Di atasnya lagi. Dalam penelitian kuanti untuk mendapatkan data yang valid. Nah. Iya, di halaman 9. Ya udah. Ada di situ, Bu Nun. Ya. Mau dibacakan, Bu Nun? Keabsahan data merupakan standar kebenaran atas. Ada kan, Bu Nun, di situ kan, Bu Nun? Ya. Ada. Baik, kami sudah terima masukan, pertanyaan atau jawabannya yang ditanyakan oleh Bu Nun juga. Kami kembalikan kepada Pak Eka untuk menjawab satu pertanyaan lagi, yaitu dari Bapak Bahtiar. Salah satunya tidak terlepas dari yang barusan dikaji tadi, yaitu tentang kredibilitas dengan contohnya dan reliabilitas dengan contohnya. Silahkan Bapak untuk ditanggapi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Bahtiar. Iya, Bapak. Ralat bukan itu, Bu, uji transferability atau keteralihan dan uji dependability atau ketergantungan ya kan, Pak? Oh iya. Iya, betul. Iya. Oke, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Bahtiar Siregar tentang uji transability atau keteralihan. Transabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Transferabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. Dalam penelitian kualitatif, transferabilitas ini merupakan validitas eksternal, merujuk pada derajat ketepatan atau dapat diterapkan dari hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Artinya gini, Pak Bahtiar, dalam uji keteralihan ini misalnya validitas eksternalnya itu derajat ketepatannya dalam penelitiannya ini bisa dikaitkan dengan populasi di mana sampel tersebut diambil. Contoh misalnya Kecilin.
agar orang lain dapat memahami dari hasil penelitian kualitatif, maka peneliti membuat laporan penelitian harus memberikan uraian secara rinci, jelas, dan sistematis dan dapat dipercaya. Artinya dalam menguji keteralihan ini, bagaimana orang lain dapat memahami bahwa laporan penelitian itu harus jelas rinciannya dan sistematisnya dan dapat dipercaya. Itulah contohnya Pak Bahtiar. Untuk yang keteralihan. Sedangkan untuk yang ketergantungan, untuk uji ketergantungan atau dependability, bahwa dalam penelitian kualitatif, uji dependability ini ditempuh dengan cara melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian. Jadi dalam ketergantungannya ini diaudit dulu seluruh proses yang dilakukan dalam penelitian. Misalnya, audit dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing. Kalau proses penelitian ini tidak dilakukan, tetapi datanya ada, maka penelitian itu tidak reliable atau tidak dependable. Seperti yang dikatakan dengan Sanapia Faisal, jika penelitian ini tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangan, maka dependabilitas penelitian patut diragukan. Artinya jejak ketergantungan dalam uji dependabilitas ini harus ada jejak lapangannya. Misalnya kalau dia menggunakan observasi, ada lembar observasinya. Kalau dia menggunakan wawancara, ada lembar wawancaranya. Itu contohnya, Pak Bahtiar, untuk uji ketergantungannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik. Bagaimana Bapak Bahtiar Siregar dengan jawaban Pak Eka Yusnaldi? Kira-kira? Terima kasih, Bu. Berarti kalau uji dependability itu auditornya tidak mesti ke lapangan ya Pak Eka ya. Cukup dia melihat daripada aktivitas jejak di lapangannya. Kemudian saya sudah paham ya. Ya, artinya gini Pak Bahtiar, apabila orang lain dapat mengulangi atau merefleksikan proses penelitian tersebut. Jadi ada misalnya lembar wawancara, bisa direfleksikan orang lain untuk melihat jejak aktivitas lapangannya. Benar nggak itu di wawancara, observasinya? Nah, jadi tidak mesti yang meneliti itu, tapi lembar observasinya itu bisa dilakukan dibawa ke lapangan oleh orang lain untuk memastikan bahwa jejak aktivitas lapangannya berjalan. Jadi penelitian itu tidak diragukan lagi. Siap. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sudah dijawab dan sudah diterima dari Pak Eka Yusnaldi yang ditanyakan oleh Bapak Bahtiar. Sebelum kita lanjutkan, kalau masih ada yang mau menanggapi, silahkan kepada Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih kepada Bu moderator dan Pak Eka. Saya Bu Isna. Iya, Bu. Masih ada waktu untuk bertanya? Masih ada ya Pak Eka ya. Kita buka untuk season kedua 2 penanya lagi ya Pak Eka ya. Boleh Bu. Ya. Ini dari penanya sebelumnya sudah dijawab dan sudah ditambahkan. Kalau yang kedua tadi belum ada penambahan, kalau memang masih ada, kami silakan kepada Bapak Ibu untuk menanggapinya. Baik, kalau memang tidak ada, kita buka season kedua untuk 2 penanya lagi. Kami silahkan.
rumusan pertanyaan atau rumusan masalah. Setelah tadi saya jelaskan cara mengumpulkan data, kita buatlah laporan, ternyata teori yang kita bawa teorinya sesuaikan dengan data empiris. Begitulah kualitatif. Jadi teori itu mengikuti data. Kalau kuanti, data ikut teori. Nah, berarti berapa prosentasenya? Kalau saya bisa, menurut saya ya, dari hasil yang sudah saya baca dan beberapa pengalaman itu kalau kuantitatif 80% teori, kuanti. Makanya penelitian kuanti lebih banyak di teori, landasan teori. Itu 80%, harus duduk itu teorinya. Dan yang paling penting di penelitian kuanti itu teori yang mana? Teori yang ada di dalam satu teori itu ada 2 variabel. Variabel Y dan X. Itulah cari. Kalau sudah itu dapat, duduklah itu. Contoh, yang singkat aja ya, yang mudah. Walaupun jadul ini judulnya, yang mudah aja. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Itulah contoh, yang paling mudah aja ya. Tapi itu jangan dipakai, S3 nggak boleh nih. S3 harus 3 variabel minimal. Atau mungkin 5 variabel ya kan. Ini cuma 2 untuk S1. Nah, jadi ketika kita cari teori supaya duduk, cari teori faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Banyak itu. Salah satunya di situ ada motivasi belajar. Cocok itu. Itulah udah duduk teorinya. Berarti dalam satu teori itu ada variabel Y, ada variabel X. Variabel Y itu variabel dependen, variabel bergantung. Dia bergantung pada variabel independen. Apa itu variabel independen? Variabel yang adanya variabel tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Itu namanya independen. Kalau dependen adanya dia karena dipengaruhi variabel lain. Itulah dependen. Jadi di dalam variabel prestasi belajar, di variabel Y berarti kan, itu ada banyak variabel X yang membuat dia tuh ada. Salah satunya motivasi belajar. Jadi apa hipotesisnya? Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan prestasi. Semakin tinggi motivasi belajar, maka tinggilah prestasi. Itulah dia. Interpretasinya. Semakin rendah motivasi belajar, rendah prestasi. Itulah interpretasi dari hipotesis. Nah, begitu. Udah ada teorinya, udah jelas bahwasanya motivasi prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, banyak variabel X. Salah satunya adalah motivasi. Makanya untuk penelitian kuantitatif ketika membuat judul itu ada di variabel Y dulu. Itulah masalah penelitian di variabel Y. Kita jumpa masalah penelitian, jadikan dia variabel Y, bukan X. Nah, ini kadang keliru ini mahasiswa ini. Variabel Y adalah variabel masalah penelitian. Contoh, kurang efektifnya manajemen pondok pesantren Rodotul Hasanah misalnya. Berarti apa? Manajemen pondok pesantren itu sebagai variabel Y. Nah, itu dia. Carilah variabel X yang mempengaruhi dia yang dekat dengan itu. Sesuai dengan data yang ada di lokasi itu. Karena tidak sama variabel X-nya antara satu daerah dengan daerah lain walaupun masalahnya sama. Tidak sama. Misalnya, kalau yang mempengaruhi efektivitas manajemen di pesantren Rodo adalah misalnya kepemimpinan misalnya. Di tempat lain, di pesantren Darul Ulum misalnya. Itu bukan kepemimpinan misalnya. Apa misalnya? Budgeting, pembiayaan misalnya. Nah, kan beda. Nah, jadi carilah yang mendekati. Yang mendekati pada masalah penelitian yang ada di tempat yang kita teliti. Untuk mendukung, kita tentukan mana variabel X kita. Itu kalau kuanti. Kalau kualitatif, dia tak pakai variabel. Dia pakai istilahnya fokus. Fokus penelitian. Nah, jadi ketika kita nemukan fokus penelitian, itulah yang kita buat judulnya. Nah, itu dia. Kita buat judulnya, kita samakan dengan apa yang mau kita teliti. Di dalam fokus penelitian itu kan ada masalah penelitian. Nah, itu yang kedua, yang beda kedua. Beda ketiga, kalau misalnya di judul kuantitatif ada pengaruh, ada kualitatif nggak ada. Itulah beda judulnya. Misalnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar, misalnya itu. Atau misalnya tadi pengaruh pembiayaan terhadap efektivitas manajemen pondok pesantren misalnya. Kan itu ada 2 variabel. Kalau di kualitatif efektivitas manajemen pondok pesantren Rodotul Hasanah di Kota Medan itu aja judulnya. Tahu usah banyak-banyak. Karena itu yang mau diteliti. Atau kalau mau ditambah boleh dengan tujuan boleh. Efektivitas manajemen pondok pesantren dalam meningkatkan kinerja guru. Oh, boleh, nggak apa-apa, silakan. Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Nah, jadi tidak sesulit
artinya apa ya? Judul penelitian kualitatif itu fleksibel itu. Fleksibel, tidak seperti kuanti yang saklek dari awal, dari bab 1 sampai bab 3 nggak berubah itu. Kalau kualitatif dia berubah. Ketika kita bawa teori di awal, ketika buat proposal di kualitatif kan kita bawa teori ya Bapak Ibu ya. Andai kata teorinya tidak sesuai dengan data lapangan, ganti teori yang lain. Ganti teori baru. Nah itu dia. Bukan berarti kita nemukan teori baru, Bapak Ibu. Tak ada kita nemukan teori baru. Profesor aja nggak berhasil nemukan teori baru, apalagi kita. Kita ganti teori baru, cari teori lain, itu maksudnya. Nah, sering kita baca di buku, menemukan teori baru. Bukan berarti kita penemu teori, tak ada itu. Penemu teori itu di atas kita yang pintarnya, bukan main itu. Nah, kita menemukan teori baru yang sesuai dengan data hasil penelitian. Tapi dari buku-buku lain, begitu. Bukan kita mengeluarkan teori sendiri, tak mungkin itu, tak mungkin. Karena kita sedang berproses dalam belajar itu. Nah itu dia. Jadi ketika kita sudah seperti itu nanti kan bedanya di teori itu berarti kualitatif sebaliknya Bu Fojia. 20% teori, 80% empiris. Kalau kuantitatif 80% teori, 20% empiris. Loh Bunda ada empirisnya di kuanti? Ada. Kapan? Ketika kita mengumpulkan data kan ketemu dengan makhluk-makhluk Allah ya kan, ketemu dengan orang-orang yang kita teliti, ketemu dengan sampling penelitian kita, ya kan, ketemu dengan masyarakat yang kita teliti, itulah dia empirisnya. Bagaimana caranya? Ya kita kan izin dulu awalnya kan, untuk mengumpulkan data kan izin dulu. Sama siapa? Ya petinggi sekolah itu top leader. Kalau kita neliti siapapun top leadernya kita minta izin. Siapa? Kepala sekolah. Nah kita minta izin, Pak, saya akan meneliti Pak. Apa tentang ini Pak, mana proposalnya? Karena kepala sekolah yang pintar itu. Karena banyak kepala sekolah sudah S3 pun ada, S2 pun ada, banyak. Mana Bu proposalnya? Kalau kita ke sana nggak bawa proposal, ditolak mengumpulkan data. Ini Pak proposalnya. Rencana Pak saya mengumpulkan data Pak. Kira-kira kapan? Jangan hari itu kita minta, belum siap lah orang itu. Kira-kira kapan Pak mengumpulkan data? Nah, oh ini ada waktu Bu, tapi agak lama. Nggak apa-apa lah Pak. Mudah-mudahan nanti ada waktu itu kita tulis ya Pak, nanti saya telepon Bapak ya. Kalaupun nanti ada perubahan, gimana Bu? Nggak apa-apa Pak, gitu kita bilang. Karena kita yang butuh, jangan pula, gimana Bu kalau ada perubahan? Ih Bapak aspala sapilin, Bapak berdosa. Janjinya ini berubah pula. Jangan kita. Akhirnya diusir lah kita. Udahlah keluar dari gedungku katanya. Udah kita minta tolong, kita marah-marah dia, masuk neraka pula kita bilang. Udah dia baiknya minta ampun, andai kata berubah gitu kan. Dia baik itu kan. Kita pula udah menghakimi dia kayak kita pengadilan ya kan. Nah nggak boleh. Kita negosiasi bagus. Kuanti-kuali sama minta izin. Nggak boleh maksa orang. Kalau nggak siap jangan, cari yang lain. Kalau kuanti kan banyak populasi, nggak siap sampling yang satu, cari gantinya. Nah, cuma kalau kualitatif ini agak-agak ngeri sedap. Kalau nggak siap gimana? Sementara di situ kita neliti. Nah, itu perlu dipertimbangkan masa-masa. Ketika mau di situ harus siap orang kita teliti. Kalau nggak siap, ganti lokasi lain. Begitu. Dari awal. Dari awal sudah antisipasi kita. Kualitatif tidak seperti kuanti. Kualitatif tidak ada generalisasi. Kalau kuanti ada. Jadi kalau kualitatif itu partisipannya kecil. Kalau kuantitatif samplingnya besar. Nah, sehingga sifatnya generalisasi. Apa itu generalisasi di kuanti? Hasil penelitian sampling sama dengan hasil penelitian populasi yang bukan sampling. Itulah generalisasi. Saya meneliti misalnya di populasi saya, judul saya kemarin itu waktu tesis, korelasi sifat-sifat kepemimpinan dan pengetahuan komunikasi terhadap kinerja kepala SMP Negeri Kota Medan. Itu judul tesis saya. Karena saya manajemen. Jadi ada di situ tes pengetahuan komunikasi, ada di situ sifat-sifat kepemimpinan saya pakai angket, dan ada di situ kinerja saya pakai angket. Nah, jadi ketika saya tentukan, di situ ada 560 kepala sekolah. Saya ambil 10% jadi 56 orang kepala sekolah Kota Medan. Dari semua kecamatan yang ada di Kota Medan waktu itu ada 21 masih kecamatannya. Tahun 2000-an itu waktu itu. Akhirnya saya tentukan 56. Datangi saya Pak, saya datangi satu-satu. Minta maaf Pak, minta izin, kira-kira bisa nggak saya meminta bantuan untuk ngisi angket. Oh, welcome mereka semua, 56-nya. Welcome semua, alhamdulillah. Waktu itu saya keadaannya sedang hamil 7 bulan, kalau nggak salah, anak kedua.
sambil megang perut, nak kau jangan keluar dulu ya, mak lagi penelitian. Nah, itulah saya ngomong ke anak saya, saking jalan-jalan jauh gitu mengumpulkan data. Nah, saya tanya, Pak, Bu, kira-kira bisa nggak sekarang ngisi? Oh, nggak bisa, Bu, seminggu lagi. Saya pegang lagi perut, udah stres lah saya kan, dibilang seminggu lagi. Saya kepingin cepat padahal, jadi saya pegang aja perut supaya anaknya nggak keluar dulu kan. Nah, supaya nggak sakit perut gitu loh. Nah, jadi akhirnya saya bilang, iya Pak, insya Allah saya datang lagi seminggu lagi. Ada lagi yang minta 2 minggu, paling banyak 2 minggu. Dengan semangat yang pasti Bapak Ibu, saya datang itu seminggu kemudian. Akhirul kalam, bagaimana ceritanya? Dari yang saya datengin, yang balik angketnya dari 56 hanya 40 Bapak Ibu. 16 terpental. Kenapa terpental? Tak terisi angketnya. Tak terisi, aneh kepala sekolah itu memang. Memang cocok di hati kita Aspala Sapilin kalau itu ya kan. Kalau yang tadi tak cocok, ini udah berlangsung soalnya. Dia udah janji mau ngisi. Ternyata nggak diisi Bapak Ibu. Yang lebih sedih, ada satu saya temukan tadi Medan mana itu, kecamatan Medan mana. Saya datang ketika menjelang jam istirahat memang. Bu, maaf ya Bu, saya sebelum mengasih angket sama Ibu, saya mau istirahat katanya. Ibu juga kan sholat, iya. Sana musolanya Pak ya, sholat lah saya udah. Udah gitu masuk ke ruangan dia. Bu, saya kalau diadakan wawancara gini Bu, atau Ibu mengasihkan angket, mau saya kasihkan angket saya nggak bisa Bu, kecuali saya makan dulu katanya. Saya lapar yang jam makan katanya. Di mana Pak kantinnya di sana? Ayo Pak, saya keluar uang ngasih makan dia. Udah masuk lagi ke ruangan dia. Pak, angketnya mana? Bu, kalau gitu Bu, saya biasa kok habis makan minum kopi sama rokok. Nah, saya panggil lah cleaning service. Mas, Bapak apa kopinya Pak, rokoknya Pak? Tolong ya Mas, beli ke kantin minta tolong saya untuk Bapak ini. Oh iya Bu, kata dah. Datang rokok sama kopinya, nggak mau juga dia ngasih angket itu. Entah apa ditanya sama saya. Sambil merokok, sambil ngopi. Saya udah ketar-ketir ini siap apa enggak lah nih angket saya tuh, udah seminggu, udah berapa hari yang lalu. Terakhir, diangkatnya lah handphone. Nggak tahu dia manggil, nggak tahu dia dipanggil, karena nggak ada suara. Atau karena ini teknik dia tak mau ngasih angket. Itu ya, saya seuzon jadinya. Diangkatnya, oh iya Pak, bentar lagi ya Pak, 10 menit Pak, sampai di sana. Hah? Begini-ginilah saya ketakutan, 10 menit sampai di sana. Saya tanya, Pak, Bapak ada acara? Iya Bu, rapat mendadak Bu, dari dinas. Berapa menit sampai, 10 menit, tadi Bu dengar kan, 10 menit sampai sana saya bilang. Jadi Pak, nah inilah Bu angketnya. Loh, Pak kok nggak diisi? Saya nggak bisa ngisinya Bu, Ibu aja lah yang ngisi. Astagfirullahaladzim. Di situ saya udah sakitnya semua badan Bapak Ibu. Udah saya dibolo-boloinya ya kan, dari mulai makan, sholat, minum, kopi, rokok, semuanya. Tiba-tiba angketnya nggak diisi. Itu nanti yang akan Bapak Ibu alami. Ada itu yang begitu, model aneh manusia itu ada. Akhirnya saya dengan senyum yang sakit di perut, ya kan. Terima kasih Pak, saya gitu, itu udah sakit kali saya. Mudah-mudahan jumpa lagi Pak, insya Allah. Iya Bu, pokoknya kalau Ibu datang lagi, saya betul-betul akan membantu. Ini Bu darurat, dah apa-apa dibilang. Herannya kok nggak diisinya angketnya, udah hampir 2 minggu, begitulah. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi peneliti itu harus tahan banting, tahan uji, sabar, ikhlas, tawakal. Itu aja, yang penting udah berbuat. Kalau kualitatif beda. Kalau kualitatif kita selalu datang Bapak Ibu, nggak sekali itu, selalu kita datang. Bahkan tadi ada pertanyaan, ya ini bagus pertanyaan Pak Solihin ini. Kalau ada data yang berubah, ya kan Pak, antara satu orang ke satu orang, satu orang ke satu orang. Tekniknya ada Pak, teknik apa yang disampaikan sama Ibu apa tadi Pozia sama yang lain-lain sama Pak Eka itu udah betul caranya tadi. Tapi tekniknya saya kasih tahu Bapak. Kalau kita mengumpulkan data wawancara, apa yang kita dapatkan di hari pertama itu 0 Pak. Nggak usah dipercaya tuh Pak. Hari pertama itu banyak bongaknya daripada bagusnya, banyak nggak jujurnya daripada jujurnya. Karena manusiawi, kita belum kenal ya kan. Kita kan ingin menutupi kelemahan kita. Karena di dalam wawancara itu ada sisi kelemahan yang akan kita dapatkan di situ ketika proses tanya jawab. Dan manusiawi orang tak mau dianggap dia lemah. Bagus saja dia kan. Misalnya kita tentang kinerja kepala sekolah. Pak, saya Pak udah janji sama Bapak mau wawancara. Oh iya Bu, silakan. Udah lama Bapak jadi kepala sekolah. Udah lama. Kemudian Pak, menurut Bapak, apa yang sudah Bapak hasilkan? Ibu, saya idola guru-guru Bu, semua kegiatan bagus. Saya sudah menghasilkan banyak guru yang profesional, banyak guru yang bukan. Oh iya Pak, berarti Bapak manajerialnya bagus. Iya,
apa yang ada sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan guru. Saya sahuti. Kemudian Pak, insentif yang diberikan ketika ada guru yang bagus bekerja Pak, banyak. Dapat uang, dapat tanda piagam penghargaan, dapat semua. Di hati saya apa? No. Itu bukan data. Itu tidak jujur. Istilah tanda kutip bongaknya itu. Supaya apa? Supaya dia menganggap dirinya bagus depan kita. Kapan berhenti di situ Bapak Ibu? Jangan. Datang lagi besoknya. Apa yang dia jelaskan akan berubah Bapak Ibu. Berhenti di situ tidak, jangan, datang lagi, datang, terus datang Bapak Ibu berkali-kali dengan data yang sama, tapi beda cara mewawancarainya, beda cara pertanyaannya, tidak seperti yang kemarin walaupun hakikatnya sama. Itulah kita bisa memodifikasi. Nah, itu namanya Bapak Ibu apa tadinya? Ketekunan, ya, ketekunan mengambil data. Tekun kita. Walaupun bagaimana saya harus betul-betul datanya. Ini kan datanya agak-agak nggak betul di awal ini. Saya pun nggak percaya kalau begini. Lama kita sampailah jenuh data itu, baru itulah data yang sebetulnya. Kapan data itu jenuh Bapak Ibu sekalian? Ketika data Pak Solihin antara kepemimpinan yang lama dengan kepemimpinan yang baru satu arah, itulah jenuhnya data. Nah itu dia. Ketika tidak ada perubahan, ketika tidak ada lagi yang berubah dari data wawancara, satu hasilnya. Itulah jenuhnya data. Itulah data yang sebetulnya. Dan itu lama memang. Makanya penelitian kualitatif itu penelitinya lama, dia datang terus. Manusia kalau didatangi terus kan malas. Akhirnya kan dia bongkar dirinya sendiri. Nah begitu. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti sebelum data itu jenuh. Terus Bapak Ibu datangi. Saya kalau Pak Muhammad Sapi'i misalnya wawancari saya, datang terus, saya kan benci. Malas saya. Akhirnya saya keluarkan aja apa yang mau dimintanya gitu loh. Kan saya pun malas saya, Bapak ini datang terus nanya itu aja dalam hati saya. Udahlah padanya lah udah. Nah, begitu manusiawi itu. Capek dia didatengin kita. Akhirnya dia apa yang ada diungkapkannya. Itulah data jenuh. Data jenuh ketika semua orang menyampaikan data yang sama dan tak ada perubahan. Itu lama sekali Bapak Ibu, lama. Bisa berbulan-bulan itu. Jika Bapak Ibu memang maunya berbulan-bulan. Tapi kalau Bapak Ibu dalam sehari terus-terusan cari data bisa seminggu. Jadi lamanya masa kita mengumpulkan data di kuanti dan kuali tergantung kita. Kita yang menjadi key instrumen di kualitatif Bapak Ibu. Kita adalah instrumen kunci. Makanya di penelitian kualitatif tak boleh diganti kita. Peneliti tak boleh digantikan ke orang untuk mencari data. Kita adalah key instrumen. Kita instrumen kunci. Bukan wawancara instrumen kunci. Tidak kita. Kita itu menyampaikan apa yang mau kita teliti berdasarkan data wawancara yang kita sudah buat, kita nyampaikan sendiri Bapak Ibu. Jadi bagus tidaknya data di kita, itu beratnya kualitatif. Tapi kalau kuanti bisa diwakilkan, mengumpulkan datanya. Misalnya, Ibu Nun Zainah misalnya sedang hamil. Maaf ya Bu Nun, ini contohnya. Nggak mungkin nanti Ibu itu mengumpulkan data sudah muntah. Iya kan? Nanti kan menjadi suasana tak enak. Pak, saya mau mengumpulkan data, gitu ya. Kan nggak mungkin ya. Berseraklah itu muntahannya itu di bajunya Pak Kepala Sekolah. Apa nggak mana Bapak itu? Ya kan? Jadi kalau sudah Ibu menjadi nanti nggak bisa karena sedang hamil misalnya, ganti sama orang lain. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Di kuanti boleh. Ganti sama Pak Eka. Tolonglah Pak Eka, saya sedang nggak enak di badan saya. Silahkanlah kasihkan angket ini sama sekolah X. Nanti Bapak bawa, nanti saya telepon di mana jumpa. Boleh, boleh. Kuanti boleh. Kuali tak boleh. Makanya penelitian kualitatif kalau sakit-sakitan nggak boleh pilih kualitatif. Kalau sakit-sakitan, malas, nggak usah kualitatif, nggak usah. Nggak bisa bicara, nggak usah. Bisa bicara, tapi kalau bicara gagap-gagap, apalagi ketemu orang hebat, kayaknya keringet dingin, keluar air dari segala arah, itu nggak boleh kualitatif. Itu namanya menambah penyakit baru. Itu harus kuanti dia, karena kuanti nggak banyak bicara. Nah, jadi beda peneliti kuanti dengan kuali. Cara mengumpulkan data dan mengolah datanya. Lebih berat di kualitatif. Kalau ditanya mana lebih lama hasilnya, mana lebih lama hasil penelitiannya, kuanti apa kuali, tergantung orangnya saya bilang. Lama tidaknya kan tergantung niat dan kemampuan kita neliti. Tapi kalau dilihat durasi kerja pengolahan datanya, memang lebih lama kuali. Karena dia terus menerus. Kalau kuanti, ketika nanti angket sudah diisi, dalam seminggu selesai
laporan. Saya sering tuh begitu. Karena saya bukan ahli di bidang itu. Begitu Bapak Ibu. Itulah tadi dependabilitas. Jadi orang yang ahli itu adalah promotor atau pembimbing yang dianggap mengetahui judul yang mau dibimbingnya. Nah begitu. Tapi kalau sudah terlanjur tak bisa lagi diganti, ya Bapak Ibu kerja keras. Ya seolah-olah Bapak Ibu lah tim yang ahli itu tadi. Berarti Bapak Ibu belajar lagi dengan judul yang itu. Nah begitu. Kan sulit kita. Kita membimbing sambil belajar. Kan sulit kan? Nah, itu rekomendasi untuk pejabat di prodi terutama, buatlah pembimbing yang sesuai dengan judul yang cocok dengan keahlian yang dibimbingnya. Begitu. Nah, artinya jangan judulnya itu berserakan gitu. Kadang ada Bapak Ibu, dia tak mau judul sejarah, tapi pembimbingnya ahli sejarah, digantinya judul sejarah. Ada itu enggak? Ada. Akhirnya apa? Skakmatlah yang dibimbingnya. Akhirnya dia menangis, merenung di bawah pohon, nanti ketawa sendiri, kan stres. Tiap orang, Assalamualaikum Pak, kekek itu stres itu. Banyak tuh di UIN kalau offline Bapak Ibu, banyak itu mahasiswa di semester atas tuh yang senyum sendiri itu. Saya lihat dia nggak pegang handphone, saya lihat dia nggak ada handset. Saya jalan, Bu, sehat, apa kabar? Kamu siapa? Fakultas Syariah. Oh iya, kapan dia jumpa sama saya? Dia ketawa sendiri sama saya. Saya agak-agak ngeri, ini udah stres ini. Akhirnya saya tanya, kamu ngapain deh? Ibu, saya nunggu pembimbing Bu, sibuk kan. Ah, begitulah dia, di situ dia kan stresnya. Nunggu pembimbing nggak datang-datang di bawah pohon, kena lah yang lain. Ketawa sendiri, nangis sendiri. Insya Allah. Itu ini, kaitannya nggak sama Ibu Fauziah atau Ibu Munjarina. Saya selalu itu, kalau sore saya lihat itu. Ada yang bermenung-menung di bawah pohon, saya tanya. Nunggu siapa deh? Nunggu pacar? Enggak Bu, nunggu pembimbing nggak ada. Akhirnya saya mau pulang, ketawa di kekek. Dari mana ketawa? Ya Allah, saya takut. Itu gejala-gejala stres Bapak Ibu. Karena termasuk pembimbingnya mungkin itu tadi menekan dia, mengintervensi dia supaya judulnya berubah, bisa jadi. Supaya judulnya berganti, yang tidak dia sukai, bisa jadi. Dan ini karena apa? Karena tadi itu pembimbing dengan yang dibimbingnya tidak satu jurusan keahliannya. Nah, itu dia. Itu ya Pak, jadi dependabilitas itu adalah kebergantungan pada teori, karena memang ilmiahnya itu ada di teori, dan kepada yang ahli. Betul tadi kata Pak Eka. Kemudian transferabilitas itu, tadi Pak Eka sudah mengatakan satu hal, saya ingat tadi peralihan data jika. Peralihan datanya itu tidak sama dengan kuanti. Kuanti juga bisa peralihan data Pak dalam bentuk generalisasi. Generalisasi itu artinya data dari hasil sampel sama dengan data sisa populasi bukan sampel. Itulah generalisasi. Nah, artinya kalau kita meneliti satu kota Medan, itu ada 22 kecamatan, yang kita ambil cuma 3 kecamatan, jadi sisanya itu sama hasilnya dengan yang 3. Itu namanya generalisasi. Tapi kalau keteralihan data ini maksudnya, kalau ada misalnya masalah kita yang sama, kemudian kita teliti ulang di tempat yang lain, tapi masalahnya sama. Boleh, kenapa tidak? Boleh. Artinya apa? Judulnya kita angkat seperti yang ada di tempat yang kita teliti, boleh. Selagi masalahnya sama. Itu dia syaratnya. Selagi masalahnya sama bisa kita alihkan ke tempat lain, boleh. Tapi jarang kualitatif masalah yang sama di tempat yang berbeda, jarang. Nah, kemudian yang kedua, keteralihan data itu artinya adalah proses pemindahan data dari data yang kita sudah tuliskan, kita kembalikan ke orang yang kita ajak ngomong tadi. Nah, itu dia. Kita transfer, misalnya kita udah siap nih bab 4. Kita datangi lagi misalnya Direktur Pondok Pesantren Raudhah. Pak, saya bilang, saya Pak udah nyusun bab 4. Ini berdasarkan wawancara dengan Bapak. Dan kebetulan hasil wawancara saya tuh mengarah banyak dari data yang Bapak berikan. Kira-kira Pak, tulisan saya ini cocok apa enggak dengan apa yang Bapak jelaskan kemarin? Nah, itu namanya transferabilitas. Pemindahan data dari tulisan kita ke orang yang kita teliti berdasarkan apa yang dia berikan pada kita. Itulah dia, itulah sulitnya itu. Dan jarang peneliti begitu. Jarang peneliti seperti itu, jarang sekali. Nah, saya, pengalaman Bapak Ibu, saya sering begitu karena memang pertama yang saya teliti, saya kenal Pak Dr. Al-Rasidin, ya dulu tidak ya. Tidak dulu, belum doktor waktu saya udah menjelang disertasi, dia masih kuliah, dan dia bawah kelasan saya, dan kami sering jumpa, maka saya mudah menemukan
menemukan kesempatan untuk mewawancari beliau. Saya datang itu berkali-kali saya ke Rodo walaupun jauh dari rumah saya. Kadang ya hujan-hujan apa semua saya bantu. Yang penting saya mau jumpa Pak Al-Rasyidin. Udah gitu ketika sudah selesai Bapak Ibu, saya laporkan, Pak, betul nggak Pak, cocok nggak? Oh, Pak, bagus Bu. Udah, barulah saya buat dengan bagus menjelang ke disertasi tertutup. Kemudian disertasi terbuka saya undang lagi Pak. Saya undang langsung, Pak, tolong datang ya Pak, saya bilang. Kaget dia, Bu, ngapain? Tapi Pak, saya undang Bapak disertasi terbuka. 3 pesantren saya undang Pak. Yang nggak mau datang itu pesantren Al-Kausar karena Buya itu sibuk. Dan asistennya juga nggak siap, banyak kegiatan. Akhirnya 2 pesantren saya undang untuk disertasi terbuka. Pak Al-Rasyidin sama pondok pesantren TPI, ya. Kemudian mereka datang, ada 3 orang itu ya, pemimpinnya datang. Disitulah saya mengadakan transferabilitas untuk supaya data saya masih absah dianggap walaupun sudah sidang terakhir. Sampai penguji waktu itu Imam Proyogo mengatakan, ini wajah-wajah pesantren ini saya lihat ini depan saya karena Bapak itu sering ke Rodo dan sering ke TPI kalau datang ke Medan. Ini kan Pak Rasyidin, ini kan Bapak ini kata. Ini siapa Bu katanya. Saya nggak mau tanya sebelum Ibu jelaskan. Ini yang datang siapa aja kok mukanya beda-beda, nggak orang sini semua katanya. Saya bilang Pak ini pondok pesantren, ini pejabat pondok pesantren di mana saya teliti. Oh, jadi Ibu nggak takut kalau perintahan Ibu gagal gara-gara Ibu mengundang mereka? Di situ dibilang sama Pak Imam. Apa kata jawaban Pak Rasyidin? Ngapain takut Pak? Itu penelitiannya sudah dikasih ke saya hasilnya sebelum disidangkan ini. Oh, begitu ya. Jadi ini hanya istilahnya saya diundang tuh senang, merupakan penghargaan katanya. Saya juga merupakan sesuatu yang penghargaan juga karena apa yang saya teliti datang gitu ya kan. Nah itulah Bapak Ibu namanya transferabilitas. Pemindahan data dari data yang kita tulis kepada orang yang kita teliti. Atau pemindahan data dari data yang sama dengan masalah yang sama kepada 2 lokasi yang berbeda. Nah itu dia. Kalau kredibilitas tadi kan sudah ya, di dalamnya ada triangulasi data ya kan, ada ketekunan pengamatan, ketajaman penulisan, ya keseriusan dalam meneliti itu banyak itu kalau yang kredibilitas. Kemudian konfirmabilitas, mengkonfirm ulang. Nah ini kita biasanya konfirmabilitas itu kepada penguji dalam bentuk laporan, kepada publish dalam bentuk tulisan kita dipublish, kemudian kepada halayak ramai ketika kita mengundang mereka seminar. Kita mengkonfirm hasil penelitian kita kepada orang yang layak untuk kita hadirkan begitu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi lagi-lagi saya kasih aplaus dan penghargaan karena di hari terakhir ini bagus sekali. Semuanya serius untuk berdiskusi. Ya, serius. Seolah-olah besok sudah maulah menulis disertasi ya. Seolah-olah sudah siap menulis disertasi. Jadi serius. Ya, karena memang ini yang penting ini hari ini. Kemudian tadi saya sudah nawarkan ya, ada sedikit ya Bapak Ibu ya, yang kemarin itu pertanyaannya apa? Sebelum saya lupa, tentang instrumen Bu Isna, pertanyaannya ada Ibu ingat? Jawabannya ada Ibu ingat? Ada kira-kira Bu yang agak-agak susah atau apa pertanyaannya kemarin? Ini Bu, yang pertanyaan dari Pak Abbas pada minggu yang lalu, katanya bagaimana menentukan instrumen penelitian apabila penelitiannya studi kasus, itu tadi bukan. Terus bagaimana bentuk wawancaranya dibilang. Terus yang kedua, bagaimana kalau bentuk penelitiannya dalam bentuk sejarah, apa yang digunakan untuk wawancaranya? Kalau misalnya Nah, dia sudah tahu bagaimana dia ingin mengadakan wawancara dengan
instrumen yang sudah ada di luar kepala dia. Itulah yang tidak terstruktur. Nah, jadi yang semi dan terstruktur itu biasanya peneliti pemula. Tapi Bapak Ibu, ini hati-hati ketika kita mengumpulkan data wawancara, jangan melihat tulisan itu. Nggak boleh, kita bukan jurnalis. Kita adalah pewawancara peneliti. Jadi kita supaya komunikatif, kita lihat Bapak atau Ibu yang kita wawancarai, jangan kita lihat terus tulisan yang ada di interview guide tadi, jangan. Ini namanya membuat orang tidak percaya sama kita. Oh, itu Bapak itu kok bodoh ya, tanya saya kok baca-baca, gitu akhirnya. Ketahuan nggak pinternya gitu loh. Walaupun memang nggak pinter sebetulnya, cuman janganlah ketahuannya kan. Janganlah ketahuan, kan malu jadinya kan Pak. Nah, ditutupilah ketidakpintaran itu, karena kita memang masih belajar. Jadi kita boleh nggak menengok-nengok, boleh, tapi kita bawa ini tulisan ini kita gini aja. Kalau nggak paham kita tengok, nanti kalau gitu tutup buka lah. Janganlah kita baca begitu. Makanya sebelum ke lokasi penelitian itu dihafal kalau bisa. Dihafal itu. Dan ingat Bapak Ibu, jangan beralih kepada poin nomor 2, pertanyaan nomor 2 ketika pertanyaan pertama belum selesai. Jangan Bapak Ibu. Jangan beralih. Makanya tekniknya in-depth interview. Wawancara mendalam. Itu dia tadi, in-depth interview. Misalnya, saya yang meneliti kinerja tadi. Pak, sudah lama menjadi kepala sekolah di sini. Pak, alhamdulillah Bu, sudah 20 tahun lebih. Hebat Pak. Berarti Bapak termasuk kepala sekolah yang memang dipertimbangkan kemampuannya. Iya Bu, mudah-mudahan sampai pensiun pun saya di sini nggak berpindah. Berarti Pak sudah banyak perubahan. Sudah Bu. Apa Pak perubahannya? Ada Ustadz, nanti kita ceramah masuk neraka, lari kita lari. Nah, nggak jadi. Nah, kalau neliti yang agak-agak begitu, jangan minta izin. Tapi kalau di sekolah formal minta izin. Nah, gitu. Saya pernah ada pengalaman Bapak Ibu, ini ada sedikit, saya kuliah metodologi kualitatif Pak Prof. Firman, dia meneliti tentang bagaimana perilaku mahasiswa KKN IAIN Imam Bonjol. Dia kebetulan orangnya kecil, mungil, muda, tapi udah ada kumis sama jambang. Resiko sebuah penelitian, karena dia ingin meneliti anak KKN, dia jadilah anak KKN. Begitulah kualitatif Bapak Ibu. Resikonya dia partisipatif, penelitian dia partisipatif. Nah, jadi akhirnya apa? Observasi partisipan dia. Akhirnya dia bagian dari anak KKN. Dia minta izin sama siapa? Sama rektor di IAIN Imam Bonjol. Plus sama dekan di mana KKN itu berlangsung. Saya untuk mohon identitas disamarkan, saya dianggap aja Pak, kalau ada yang ditanyakan mahasiswa itu, saya adalah mahasiswa yang sudah kadaluarsa. Sudah 6 tahun lebih saya nggak tamat-tamat, maka KKN-nya baru kali ini katanya. Dia minta disamarkan, minta izin. Oh iya, jadi akhirnya karena dia di lokasi KKN jadi observasi partisipan, artinya dia masuk ke lokasi itu secara partisipatif, akhirnya apa? Janggut, kumis, semuanya dicukur habis. Bahkan potongan rambutnya juga ala-ala anak-anak kuliahan. Sehingga masuklah dia di situ Bapak Ibu. Cerita dia apa yang dilakukan? Dia membuat dirinya orang yang paling males di lokasi KKN. Yang nggak mau bekerja, yang hobinya cuma masak sama nyapu. Sengaja dia buat begitu. Supaya apa? Supaya ketika anak KKN pergi dia bisa ngetik sendirian. Dia kalau diajak kemana-mana nggak mau dia. Nah, dia mengumpulkan data sambil dia menjadi bagian dari anak KKN. Itu bagus Bapak Ibu. Kalau penelitian kualitatif seperti itu lebih bagus kalau Bapak Ibu sanggup. Nah, akhirnya apa? Hampir 2 bulan nggak ketahuan dia. Kemudian menjelang minggu ketika mau pulang, barulah datang pos. Datanglah pos, yang menerima itu adalah ketua KKN.
dan dia sedang di dalam kamar, dia dengar itu. Maaf ya, Dek, ada ini Dokter Firman. Dokter Firman, ini anak KKN katanya. Dokter Firman, di sini alamatnya. Saya ini bawa surat dari Jakarta. Enggak Pak, maaf salah masuk Pak. Ini enggak rumah Dokter Firman, ini anak KKN. Tapi ada nama kami, teman kami Firman, tapi bodoh-bodoh tuh anaknya. Tiduran kerjanya Pak, katanya. Padahal itu dosen. dosen kami S3, S2 waktu itu. Dia ada dokter. Bodoh kali tuh Pak. Kurasa dia bukan jangankan dokter, kadaluarsa Pak S1 nya nggak tamat-tamat Pak 2 tahun katanya. Jadi terakhir Pak Firman itu nggak mungkin keluar, ketahuan kan. Akhirnya udah. Dia berharap Bapak tukang pos itu datang lagi. Tapi pas nggak ada orang. Rupanya hari kedua datang yang sama, ada orang juga. Wah Bapak ini udah ketakutan. Yang ketiga datang lagi, akhirnya Bapak itu bilang, iya Pak, saya Firman. Barulah di situ tapi itu naturalistik Bapak Ibu, nggak dibuat-buat hasilnya. Itulah yang dialami Bapak Ibu. Nah, jadi itu boleh. Kita tak boleh minta izin karena kita ingin naturalistik, alamiah. Tapi kalau sudah formal, buatlah formal, pakai surat. Ya, pakai surat. Di mana itu? Di pesantren, di sekolah, di pengajian formal itu. Nanti kalau nggak formal dianggap pula nanti apa kita ya? Namanya orang yang ingin menyelidiki sesuatu yang nggak bagus. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pertanyaan tadi sudah ya, yang apa tadi? Interview apa? Semi terstruktur. Wawancara interview terstruktur, wawancara semi struktur dan tidak struktur. Kemudian kalau neliti kitab itu Pak, bukan applied research Pak, penelitian buku itu, content analysis. Ya, kalau kita neliti teori kitab itu namanya content analysis, bukan applied research. Kita kan yang kita teliti kualitatif ini applied research, penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang kita teliti. Tapi kalau buku itu penelitian konten analisis kajian pustaka. Itu beda lagi Pak cara kajiannya. Nanti Bapak belajar lagi lah di penelitian buku. Kalau kita sekarang adalah kualitatif. Nah, kemudian sejarah masuk kualitatif. Ya, sangat kualitatif sejarah. Nah, gambar atau apa yang mengungkapkan kejadian fokus penelitian kita itu. Nah, jadi kalau penelitian sejarah itu memang kalau saya ditanya, saya agak sulit meneliti sejarah karena ada rantai terputus di situ. Apalagi sudah tidak ada orangnya begitu. Kalau masih ada orangnya nggak apa-apa. Kalau sudah ada rantai terputus, kita cari dari mana? Sulit mencarinya Bapak Ibu. Keturunan yang keberapa kita telusuri jejaknya itu. Sehingga apa? Tidak ada rantai terputus. Tidak ada data yang terputus maksud saya. Nah, kadang-kadang sejarah itu kan berkesinambungan. Dari A ke B, terlalu rigid itu penelitian sejarah. Tapi kalau Bapak Ibu sanggup silahkan. Nah, kalau saya khawatir data tidak berlanjut kalau sejarah. Apalagi sudah sejarah abad kesekian misalnya, ya kan? Nah, gitu. Tapi silahkan itu kualitatif. Iya, betul kualitatif. Kemudian apalagi tadi, Bu? Yang studi kasus, Bunda.
Interview, Oh iya. instrumen pengumpulan datanya yang menyangkut dengan studi kasus, Bunda. Studi kasus itu kenapa dikatakan studi kasus? Karena dia kasusnya kecil. Nah, itulah studi kasus. Misalnya studi kasus tentang tawuran, tentang bullying, itu kan studi kasus, kecil kasusnya, tidak semua ada. Tidak representatif di semua sekolah ada misalnya. Kan kemarin ada fenomena bullying ya. Di mana itu? Iya. Pernah ada di Binjai ada ya bunuhnya, bullying di Binjai. Dulu pernah ada itu naik daun itu ya. Ada anak MTS sama siswa MTS juga bertengkar-tengkar masuk dalam berita TV, setiap stasiun itu ada saya lihat. Di mana itu bullying? Di MTS atau SMP? Nah, kalau yang begitu boleh studi kasus, tidak semua ada gitu. Dan bagaimana cara instrumennya sama dengan wawancara. Bedanya temuan datanya aja kecil kasusnya. Nah itu dia. Karena hal-hal yang terkini, yang sedang update dan terjadi. Dan perlu untuk diteliti, itulah studi kasus. Biasanya kasus-kasus negatif biasanya. Misalnya narkoba, misalnya tawuran, misalnya apa namanya? Pelecehan. Apa itu? Atau di masyarakat misalnya inces. Tahu inces? Tahu Bapak Ibu inces? Kalau Nggak bisa tahu, Bapak Bunda. inces, bagus itu. Itu dapat nanti dijadikan kebijakan di Pemda, Pemko tentang apa? Tentang keluarga bahagia, tentang gender. Inces itu adalah perkawinan sedarah. Nah, ada, tapi tak dipedulikan orang. Ada, Bu. Di mana-mana ada. Orang malu untuk mengungkapkan. Itu studi kasus unik itu. Misalnya, abang dengan adiknya kawin atau nikah. Ada itu sampai ada. Walaupun tak dibolehkan ada itu. Tapi tidak dilaporkan, makanya tak tahu orang. Misalnya abang sama adiknya nikah, kemudian ayah sama anaknya nikah, omak sama anaknya nikah, ada itu. Yang paling banyak incest itu di area Afrika. Masa anaknya umur 9 tahun, anaknya umur 10 tahun, 11 atau 10. Mamanya udah umur 50 tahun nikah sama anaknya. Bapaknya masih ada, bapaknya sebagai saksi. Gila-gilaan udah itu kan, Afrika Selatan. Di situ diadakan apa? Tradisi pernikahan sedarah. Itu Afrika Selatan udah betul-betul bebas. Tapi kalau masih budaya timur nggak boleh, tapi ada. Tapi kalau mau diteliti namanya studi kasus incest. Di Medan ada Bapak Ibu, saya sudah nemukan. Tapi dia tak mau diteliti. Akibatnya ngeri Bapak Ibu, kalau pernikahan sedara itu nanti anaknya itu tidak normal. Ada bodoh-bodohnya, ada sesuatu yang cacat di badannya. Karena itulah dia takdir Allah. Allah tidak mengizinkan itu, akhirnya dibuatlah tidak normal itu. Iya, nggak pernah anak dari perkawinan sedara itu normal, seperti nggak pernah. Kadang matanya, kadang semua ada cacatnya lah begitu. Nah itu kalau memang ada di mana bisa diteliti bagus, tapi sulit. Tidak semua orang mau untuk diteliti. Nah, ada lagi misalnya Bapak Ibu poligami, ada satu desa poligami. Cocok itu kalau ada. Dari kepala desanya sampai warganya 80% poligami. Cocok itu. Unik itu. Sampai nanti ada temuan istri siap dipoligami. Cocok itu. Itu unik itu. Carilah penelitian yang diteliti orang supaya orang mau baca gitu. Bagus sih Pak Solihin nanya, Bu, ya, Bunda. Pak Solihin ini Bunda. Pak Solihin nanya, di mana itu Bu? Katanya. Mana tahu ada Pak, Bapak mau buka cabang. Yang poligami tadi. Tahu ada ya kan? Mana tahu ada kan boleh kan Pak kalau sanggup ya. Tapi adil, nah itu dia. Kalau sanggup boleh Pak, tapi adil. Atau misalnya Bapak Ibu neliti ada yang rambut gimbal, ada di daerah mana itu Bapak Ibu? Jawa. Semua anak-anak dari anak kecil sampai nenek-nenek rambutnya gimbal. Saya nggak tahu itu keturunan dari mana itu. Semua gimbal, nggak bisa dipotong itu rambut apa kuil-kuil gitu, nggak pernah disampo, nggak pernah dibasahin. Memang itu adatnya. Nah itu ada itu. Mana tahu ada dari budaya ya, silakan teliti budaya. Pokoknya yang unik-unik boleh diteliti dalam bentuk studi kasus. Kenapa studi kasus? Karena kecil kasusnya. Untuk beberapa wilayah saja atau mungkin satu wilayah. Nah itu. Ada lagi yang lain Bu Isna? Udah itu aja Bunda yang ditanyakan. Dari Bu Nun ada 3 interview tadi, dari Pak Abbas ada 3 poin itu tadi Bunda. Ya, baik.
Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan kita sudah selesai sampai 7 kali pertemuan. Namun saya ingatkan lagi, e-learning tetap masukkanlah data-data pertama kita dari pertemuan ke-7 ini, masih ada tugas menyusun proposal bab 1 sampai bab 3 kualnya. Nah ya, kasihlah ke saya apa yang ada, jangan ada-ada. Apa yang bisa, jangan nggak bisa gitu loh, harus bisa. Nah ya, jadi nanti kita tetap bertemu di e-learning, walaupun kita sudah pertemuan terakhir di hari ini, pertemuan ke-7. Yang pertama, yang kedua Bapak Ibu sekalian, terima kasih partisipasinya, sudah banyak membantu saya juga termotivasi untuk ngajar. Terus terang saja Bapak Ibu, saya ketika malam Jumat saya betul-betul membaca buku yang akan saya diskusikan dengan Bapak Ibu, karena saya takut Bapak Ibu pintar-pintar, nyatanya pintar-pintar. Nah, jadi saya sudah betul-betul mempersiapkan diri supaya bisa diajak berbagi informasi. Dan saya anggap Bapak Ibu betul-betul luar biasa. Kita kasih aplaus sekali lagi. Ya. Betul-betul luar biasa, partisipasi aktif. Walaupun dalam 3 minggu terakhir aktifnya begitulah. Nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu ya. Karena motivasi di awal kan masih menarik ya kan. Ternyata 3 minggu terakhir aktif gitu. Wah, hebat ini. Artinya nanti untuk Pak Aidil. Baru panas mesinnya Bunda. Baru panas mesinnya Bunda. Ya baru panas ya. Karena kemarin mesinnya lagi di bolo di apa ya, di solar. Ya nggak apa-apa Pak Eka, ini namanya lebih bagus lagi nanti untuk pertemuan selanjutnya. Ya untuk Pak Edi buatlah yang terbaik seperti ke saya, lebih bagus. Biar Pak Edi tuh improve-nya lebih bagus. Nah, itu. Tapi apapun ceritanya Bapak Ibu, semuanya adalah proses. Dalam proses tentu ada yang merasa tersakiti dan yang merasa disakiti. Oleh karena itu saya mohon maaf lahir batin. Saya memang orangnya begini, adanya ngomong aja ya kan. Mau diterima tidak, yang penting ngomong gitu loh. Saya begitu. Akhirnya kita diskusi ya. Saya begitu open orangnya. Open atau open ya, nggak tahu saya. Kalau tipe kepemimpinan saya namanya paternalistik ini sayanya. Paternalistik itu terlalu kebapaan. Kalau saya kan keibuan ya, nggak mungkin sekebapaan ya. Paternalistik. Artinya apa ya? Terlalu khawatir nanti Bapak Ibu tidak jadi apa-apa. Begitulah. Padahal Bapak Ibu harusnya udah jadi apa-apa begitu. Tapi saya terlalu khawatir. Kalau bisa nanti di mata kuliah saya tidak ada lagi angka yang menjelekkan sehingga nilai Bapak Ibu jelek. Enggak. Saya menilai proses. Di proses Bapak Ibu sudah saya akui bagus semuanya. Kalau di hasil itu hanya mendukung proses. Hasil itu cuma 20%, proses 80%. Semua Alhamdulillah. Nggak ada yang nggak bicara. Pak Abbas, walaupun naik sepedanya nggak berhenti-berhenti ya, orangnya nggak nampak Bunda ya. Capek Bapak itu naik sepeda. Beberapa minggu ya kan. Tapi ya, nggak apa-apa lah Pak Abbas. Ada komentarnya, semua proses, mudah-mudahan di proses inilah sudah saya nilai, tidak ada lagi yang tidak lulus sama saya. Insya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Sedikit Bunda. Nanti masalah UAS kami komunikasikan. Ada masuk saya punya, ada masuk Pak Edi. Kami kolaborasi. Untuk UTS nanti akan ada paling lambat malam Jumat. Paling cepat pagi Kamis. Nah, biasanya kosmanya ini aktif sekali. Nanti ditanyanya Senin, bukan lagi Kamis. Sering membangunkan saya biar kadang saya kan ngajar nggak ingat, Bunda mana? Yakin saya pasti tanya. Nanyanya Rabu atau Selasa nanti. Padahal saya bilang Kamis pagi. Nah, begitulah kosmanya.
ya. Mudah-mudahan kosmanya sampai akhir Pak Sapii. Kalau Pak Sapii nggak bisa baru dari Fauzia, ya kan. Kali-kali perempuan kenapa jadi kosma, ya kan? Emansipasi gitu. Tapi biasa perempuan kerja berat nggak mau, kerja ringan yang mau Pak. Kosma itu kerja berat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah dia kata-kata kenangan ya, bukan terakhir ya. Kata kenang-kenangan dari saya selama 7 kali pertemuan dengan Bapak Ibu. Tetap semangat, saya lihat partisipasi aktif, jangan tidak menulis itu aja. Mahasiswa tetap menulis, walaupun tidak menyusun disertasi sekarang, tapi tetap menulis. Apa yang bisa ditulis-tulislah sebagai bagian dari tugas. Kalau bisa disertasi sambil menyelesaikan tugas gitu. Supaya motivasi tamat cepat kuliah. Karena saya lihat Bapak Ibu ini sudah produktif di mana-mana ngajar, kadang ada lemahnya lupa pada kerjaan yang satu itu, menyusun disertasi. Kalau sudah banyak, ya kan, komunikasi dengan teman, saling mengingatkan. Jangan kelamaan. Nanti apa kalau kelamaan ya Pak Eka ya? Nanti apa namanya luasa? Bisa pahit kali makanan itu kalau udah kadaluarsa, ya kan? Nah, nggak lagi bisa dibuat lagi disertasinya dengan baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin jika banyak salah-salah kata. Mudah-mudahan kita ketemu di hari-hari lain, tetap kita online juga bisa. Ketika pendampingan SK-nya belum ada, saya siap. Kalau Bapak Ibu ingin pendampingan Zoom, misalnya udah ada nih, misalnya Pak Kosma, Bunda, udah ada nih judul kami nih semuanya, gimana? Mau di-action kan nggak sama Bunda? Kapan? Malam apa? Bisa, insya Allah. Kita negosiasi waktu. Alhamdulillah. Kita negosiasi waktu ya. Kita mendampingi, biasanya saya ada waktu memang habis maghrib Bapak Ibu. Karena saya full ngajar sampai jam 6:30. Nah, habis maghrib bisa lah nanti kita dampingi. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah jumpa lagi di waktu lain dan kesempatan lain dan hal atau materi yang lain. Akhirul kalam, ada yang mau disampaikan sebelum saya selesaikan ini? Ada kira-kira? Ada Bapak Ibu? Bunda. Ya, siapa? Kosma perwakilan. Pak Kosma perwakilan. Kosma perwakilan. Pak Sapii ya. Ya, Pak Sapii. Terima kasih banyak Bunda atas ilmunya, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat bagi kami semuanya dan jadi amal jariah bagi Bunda. Amin. Mungkin ditambah Pak Jamiat ini, tadi mau ada sampaikan. Saya juga mau Bunda. Jadi pesan berat. Kayaknya satu ini. Boleh, silakan Pak Jamiat. Ya, terima kasih banyak Bunda sudah memberikan masukan, motivasi buat kami, terkhusus saya pribadi. Tentunya ilmunya sangat luar biasa, walaupun memang tadi saya ingin menunjukkan proposal disertasi saya sudah saya buat gitu kan. Cuman karena memang ada ruang dan waktu yang Bunda berikan kesempatan untuk kami, insya Allah akan kami atau saya sampaikan nanti ke Bunda, itu aja. Ya, insya Allah. Terima kasih. Ya, makasih. Saya suka kalau udah ada yang action ya, suka saya. Saya lagi Bunda. Ya, Bunda. Alhamdulillah sempat bertemu dengan Bunda yang ilmunya luar biasa. Kami belum merasa cukup dengan apa yang ada ilmu sama Ibu untuk kami. Apalagi tadi dalam perjalanan penelitiannya, perjuangannya luar biasa seorang ibu. Sampai memesankan kepada buah hati janin dalam kandungnya, jangan dulu keluar nak. Waduh, saya sangat inspiratif Ibunda dengan perjuangan Bunda. Terima kasih banyak atas ilmunya selama ini. Kami tidak meminta untuk ini terakhir kalinya berjumpa dengan Bunda, memberikan ilmu untuk kami. Terima kasih Bunda atas motivasinya dan ilmunya, semoga berkah. Terima kasih Bunda. Ya. Ada lagi? Sudah semua? Alhamdulillah. Wajahnya sudah berseri-seri. Wah. Saya sudah nampak berseri-seri. Saya nggak tahu apakah berseri-seri dari apa ya? Dari bebas sudah nggak jumpa Bunda Nelly. Bukan Bunda. Dari akan sesuatu yang baru, pertemuan kedua lebih enak lagi membahas disertasi. Nah itu ya. Ada peluang untuk itu. Saya yakin ke situ. Kita jumpa lagi nanti ke Pak Muhammad Sapii aja nanti koordinasi. Kapan ada waktu Bapak Ibu siapkan dulu itu tadi. Paling tidak judul dan masalah penelitiannya.
Nanti masalah bab 1, 2, 3 itu kan yang penting itu dulu, frame-nya dulu, kerangkanya. Nah, saya akan membimbing walaupun SK-nya hanya SK di belakang layar, SK ikhlas beramal, ya kan? Nah, jadi kita sama-sama belajar. Nah, itu saya suka sama-sama belajar. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat semuanya, berkah semuanya dalam hidup, selesai kerjaan dengan baik. Saya akan selalu mendamping Bapak Ibu jika diperlukan. Amin. Mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam saya sudahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif ya Bapak Ibu, akan ada sholat Jumat ini untuk Bapak-bapak. Ya betul. Ya. Pak Abbas baru nongol. Bunda, Apa itu? Oh, foto dulu boleh. apa Pak? Pak Abbas juga ada. Foto. Oh, kita buka videonya ya. Oh iya iya. Iya. Ini menghormati Pak Abbas sih ceritanya ya. Karena Pak Abbas tadi naik sepeda terus saya lihat, nggak capek-capek. Itu baru nyampe Bunda. Baru nyampe sepedanya ke pangkalan. Setidaknya naik sepeda dari tadi gitu loh. Saya sambil jalan ya, soalnya nih khotib Jumat nih. Ya boleh silakan Pak Zamiat. Ya boleh Bapak Ibu silakan. Sebentar. Oke. Silakan. Nah, Senyum ya Bapak Ibu. Sudah? sudah. Oke. Siapa yang mau sudah kan? Udah Bunda. Udah, makasih banyak ya. Kita live ya Bapak Ibu. Ya Bunda. Ya, makasih. Ya Bunda, terima kasih Bunda. Masya Allah, super ini ya. Oh. Udah banyak yang menunggu, Pak. Kopi Anan. Iya, ada banyak yang menunggu itu. Kapan sampai katanya? Kopi Anan itu. Pak Bahtiar, jadi khotib hari ini udah siap-siap? Oh iya. Udah digantikan. Saya udah digantikan, Bu. Kenapa? Pak, kan masih tempatnya, Pak. Agak jauh tempatnya, Bu. Pak Julfahmi juga jarang muncul. Iya, Ustaz Zulfahmi, dia itu ngeri dia. Super Kenapa? Udah pergi dia itu. Tapi handphonenya masih on ya. Ditinggalinya mungkin. Tunggu di paket dengan sama Pak Ketua ya. Kan muncul lagi Pak Eka kan? Pak Eka ini sukanya timbul tenggelam. Ngopi nih Pak Ek, apa ini? Lagi minum kopi Pak Turham, ngangek-ngangek. Pak Turham udah minum kopi ya? Iya Bu, ngangek-ngangekin Bu. Oh, Pak Bahtiar nggak mau tinggal. Mantap juga Pak Bahtiar. Suka kopi. Pak Eka mana? Pak Eka mana? Apa, Bu? Pak Halo. Eka suka Sama kopinya. Pak Eka ini. Pak Eka hobinya timbul tenggelam. Sinyalnya, Bu, hilang, Bu. Udah Oh ya, dibilang dari sinyalnya tadi. yang salah ya Bapak. Iya, Bu. Sinyalnya yang salah. Ada perbaikan katanya di Pustipada, jadi sinyalnya terganggu. Halo. Oh gitu, iya iya. Kak Nun. Oh, Kak Nun. Kapan paket kakak ambil? Ambillah kak. ya kapan ke UI lah Kak. nanti. Tapi dah ini kan,
Kakaknya udah nyampe kan? Hah? Kakak udah nyampe Untuk kan? apa kakaknya? Loh, tapi katanya suruh kirim. Nah, udah aku registrasi, kakak tinggal ngambil aja. Nanti hari ini dikirim orang itu 50 giga datanya katanya. Ya. Punya saya ke mana, Bang Eka? Nah, ambil. Kapan Bahtiar mau ambil? Ya, hari Minggu ya, ke rumah Bang Eka ya. Boleh. Ya. Halo. Halo. Bu Isna kayak mana itu? Ya Bu, Bu Isna kayak mana itu? Halo. nanti minta dikirimin sama Pak Eka. Ya. Entah ke LE atau ke ini kan ke apa Kayaknya kalau ongkos Loken. ke Aceh lebih besar daripada Ya Pak, Lebih ya Pak Batian. lebih besar modal ngirim daripada yang dikirim. Enggak juga, Oh enggak. enggak juga. Oh, karena Kalau kecil deh ya. ongkos Enggak bayar. perjalanan kalau ongkos perjalanan ke Medan ya lebih besar, tapi kalau ongkos kirimnya enggak begitu besar, Bapak. Oh, karena benda kecil ya, Bu Iya. ya. Kami udah 2 kali terima kiriman dari Pak Kosma. Itu buku dari Pak Dr. Budiman sekali dengan Pak Pak Turhan. Terus dari buku Bu Nelly sekali, udah 2 kali dapat paket dari Pak Kosma. Tapi paketnya itu kan bayar pribadi. Yang lain-lain belum dapat kiriman. Orang Medan yang lain-lain belum dapat kiriman Bu, saya sekali lah. Orang Takengon Ya, yang Bu. ngirim ke Medan. Oh gitu, boleh. Kopi. Yo, insya Allah Ibu. Kalau saya dulunya pecinta kopi. Sekarang Pak udah Turhan udah dipaketinya tuh Bu, tinggal kirim. Merajuk Papi. Kirim alamat Pak Ketua. Pak Ketua ndak minum kopi Pak Turhan, makanya dia nggak minta. ya mohon maaf lah Bapak Ibu semuanya. Nanti baik. itu rekamannya Ya, itu Pak. apa-apa itu banyak sambung-sambung. Oh ya. Ini udah bisa permisikan Pak Ikan? Oh, Ya, Ibu. Ibu. Sampai jumpa besok lagi kita kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.